Film dibuka dengan J. Jonah Jameson dari The Daily Bugle, sebuah media kontroversial di kota New York yang telah mengungkap identitas Peter Parker sebagai Spider-Man, sekaligus memberitakan bahwa Spider-Man adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Mysterio dan dugaan peristiwa korban massal di London. Dalam pemberitaan tersebut, ditampilkan video fitnah dari Mysterio sebelum dia terbunuh. Setelah identitas Peter Parker ditayangkan, banyak warga sipil di dekatnya mulai mengepung Peter dan MJ. Peter dan MJ langsung kabur dari kerumunan orang-orang New York. Mereka berdua menuju ke jembatan Queen. Peter melakukan video call dengan temannya Ned. Hal ini menunjukkan betapa paniknya Peter dengan terungkapnya identitasnya sebagai Spider-Man. Akhirnya mereka melompat dari jembatan Queen dan membawa kabur MJ ke dalam kereta bawah tanah supaya mereka tidak diikuti lagi sama orang-orang dan media. Peter dan MJ yang hampir tertabrak kereta pas mereka kabur lewat terowongan ini. Akhirnya mereka sampai di apartemen Bibi May. Di apartemen mereka bertemu dengan Bibi May dan pacarnya Happy, yang telah mengabarkan telah putus. Peter menutup rapat-rapat jendela apartemen untuk menghindari dari sorotan media dan publik. Namun, berita di televisi yang disiarkan secara live tidak dapat terhindarkan yang mengungkap identitas Peter. Kehidupan Peter yang biasa saja berubah drastis. Semua orang tahu identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Semua media meliput tentang dirinya, tempat tinggalnya, keluarga, sahabat, dan orang yang dicintainya. Berita hoax media Daily Bugle yang terus memanas-manasi keadaan dan menjodohkan Peter Parker atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya karena telah membunuh Mysterio. Warga New York terbelah menjadi dua atas opini yang berkembang. Ada yang pro terhadap Spider-Man sebagai hero yang menyelamatkan dunia bersama Avengers, dan ada kelompok yang kontra yang menyatakan Peter sebagai pembunuh yang harus ditangkap. Akhirnya Peter ditangkap oleh polisi di apartemen Bibi May dan juga menyita semua peralatan dan fasilitas Stark Industries. Polisi juga menangkap orang-orang terdekat Peter, Ned, MJ, dan juga Bibi May. Saat diinterogasi, Peter tetap teguh pendirian bahwa dia difitnah dan menyuruh bertanya langsung kepada Nick Fury. Namun, polisi tersebut mengatakan bahwa Nick Fury sejak tahun lalu berada di luar angkasa dan itu membuat Peter kebingungan. Sementara MJ mengatakan bahwa Peter adalah orang baik, sementara Ned membocorkan kegiatan-kegiatan lainnya ketika Peter lagi beraktivitas sebagai Spider-Man yang membuat polisi mencurigai Peter. Bibi May dituduh telah mengeksploitasi anak di bawah umur dengan mendukung kegiatannya bukan malah melarang, apalagi dirinya sebagai pengasuh sekaligus wali menurut hukum. Bibi May pun berkata dia membutuhkan pengacara yang handal. Scene selanjutnya berpindah ke apartemen Bibi May. Mereka kedatangan Matt Murdock yang tengah ikut memberikan konsultasi bantuan hukum kepada mereka. Akhirnya mereka bebas dari tuntutan, namun mereka sulit membendung opini negatif publik. Diperlihatkan di sini kemampuan Matt Murdock dalam menangkap lemparan batu dari para haters Peter di rumahnya. Karena keadaan semakin terancam, akhirnya mereka mengungsi sementara ke rumah Happy untuk mencari tempat yang lebih aman. Kemudian Peter, MJ, dan Ned masuk kembali ke sekolahnya. Semua mata tertuju kepada Peter. Polisi berjaga di mana-mana. Orang pada mendemo Peter untuk segera ditangkap karena telah membunuh Mysterio dan membunuh Peter sebagai seorang kriminal. Peter segera masuk ke sekolahnya bertemu dengan gurunya. Ada guru yang mendukungnya, yang mengatakan bahwa Peter sebagai superhero, dan juga ada guru yang memfitnahnya. Teman-temannya semua memperhatikan merekam Peter dengan kamera ponsel mereka. Flash mengakui kepada media bahwa dia adalah sahabat Peter. Kesal dengan semua itu, Peter ke rooftop bersama MJ untuk menghindari orang-orang tersebut. Kemudian datang Ned, lalu mereka membicarakan rencana untuk melanjutkan kuliah di Universitas MIT atau Universitas Cadangan di wilayah Boston. Yang penting mereka bertiga kuliah berdekatan. Kemudian mereka bertiga sama-sama mendaftar ke banyak universitas, termasuk MIT. Sampai akhirnya mereka membuka secara bersama-sama surat pengumuman dari MIT dan mereka semua tidak diterima. Mereka tidak diterima di MIT bukan karena nilai mereka rendah, namun karena kontroversial yang terjadi dan isu negatif yang berimpact pada pencitraan mereka. Hal itu membuat Peter merasa sangat bersalah. Sahabatnya tidak bisa melanjutkan kuliah demi masa depannya. Peter pun melihat dekorasi Halloween penyihir, dia langsung teringat dengan Dr. Strange, penyihir hebat yang sudah dikenalnya sebagai sesama anggota Avengers. Dia pun langsung menuju ke Sanctum Sanctorum yang merupakan markas dari Dr. Strange. Di sana Wong terlihat sibuk karena ternyata dia adalah Sersi yang baru yang menggantikan Dr. Strange. Dr. Strange akhirnya bertemu dengan Peter. Kemudian, Peter mulai menceritakan semua keluh kesah yang dialaminya.
Peter mengatakan Mysterio yang membuka identitasnya yang membuat seluruh hidupnya menjadi berantakan. Oleh karena itu, dia meminta bantuan Dr. Strange agar Mysterio tidak melakukan hal tersebut. Dr. Strange berkata bahwa dia tidak memiliki time stone untuk memutar waktu. Tapi malah Wong ngomong soal lupa, sehingga hal itu membuat Dr. Strange ada ide untuk menghapus pikiran orang-orang yang sudah mengetahui identitas Peter sebagai Spider-Man agar lupa. Wong mengatakan jangan, terlalu berbahaya, namun Dr. Strange meyakinkan Wong bahwa ini akan berhasil. Mantan Dr. Saraf itu mengajak Peter untuk masuk ke ruang bawah tanah. Di tempat itu, ada sebuah ritual misterius, kemudian dilakukan. Dr. Strange berkata bahwa ritual akan membuat seluruh dunia menjadi lupa bahwa Peter adalah sosok di balik Spider-Man. Namun di sini Peter terlihat bimbang setelah mendengar perkataan dari Dr. Strange. Dia khawatir dengan MJ, Ned, May, dan juga Happy yang merupakan orang-orang terdekatnya jika mereka menjadi lupa atas semua kenangan yang sudah mereka lewati. Secara tidak sengaja, Peter telah mengacaukan dan merubah 5-6 kali mantra dari Dr. Strange. Proses kegagalan sihir Dr. Strange membuat lingkaran sihir menjadi kacau dan membuka ruang bagi dimensi lain. Namun akhirnya, Dr. Strange bisa mengendalikan lingkaran sihir itu dengan mengecilkan kembali membuat keadaan menjadi normal, at least untuk sementara waktu. Efek kejadian itu membuat pecahnya multiverse dan berpotensi membawa villain-villain masuk ke dalam universe MCU. Dr. Strange marah setelah mendengar bahwa Peter belum menghubungi pihak kampus karena tidak diterima, malah dia meminta bantuannya. Peter kemudian menelpon Flash yang sudah diterima di MIT untuk bertanya di mana pihak konselor kampus berada. Awalnya Flash tidak mau ngasih tahu, akhirnya setelah dikasih imbalan bahwa Peter disuruh ngomong bahwa dia adalah sahabat Peter, Flash mengatakan ibu konselor MIT dalam perjalanan menuju bandara. Peter langsung bergegas ke sana untuk menemui ibu konselor kampus dan berkata untuk mempertimbangkan Ned dan MJ untuk masuk ke MIT. Mereka adalah orang-orang pintar. Hello, Peter. Kemudian secara tiba-tiba, Dr. Octavius, villain dari universe lain, menyapa Peter dan kemudian menyerangnya. Setelah muka Peter dibuka, Dr. Octavius kebingungan karena dia bukan Peter yang dia kenal. Tentakel Octavius merobek bagian dada kostum Spider-Man, memindahkan nanotech ke tentakelnya, sehingga membuat tentakelnya berubah warna Starlight khas Iron Man. Namun, Peter kemudian mengambil kendali tentakel Octavius dengan nanotech setelan itu dan menyelamatkan konselor kampus. Akhirnya, konselor kampus setuju untuk mempertimbangkan Peter dan teman-temannya untuk masuk MIT. From every Tiba-tiba Green Goblin menyerang dengan bomnya. Lalu, Dr. Strange mentelepati Peter dan Dr. Octavius ke basement penjara di bawah Sanctum Sanctorum. Di sana, Dr. Strange mengatakan bahwa mereka telah membuka gerbang multiverse. Lizard berhasil diamankan dan Dr. Octavius dikurung, dan beberapa villain lain juga yang belum diketahui jumlahnya juga ditahan. Segera Dr. Strange mengupdate alat agar Peter segera mentelepati para villain ke penjara basement. Namun Peter berkata bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri, dia butuh teman-temannya. Kemudian dia memanggil MJ dan Ned untuk mencari villain yang lain. Karena kostum Peter yang ketumpahan cat warna hijau pada saat diserang oleh hiternya, dia kemudian membalik kostumnya dan jadilah warna hitam. Akhirnya mereka menemukan anomali yang terjadi di daerah pembangkit listrik di dekat hutan. Peter langsung pergi ke TKP sambil video call bareng MJ dan Ned. Untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan Electro Max Dillon yang membentuk badannya dari tower listrik. Bersamaan dengan menyerang Max Dillon, dia dibantu oleh Sandman yang ternyata berada di sana. Setelah Electro berhasil dikendalikan, Peter mentelepati ke penjara basement. Sandman menyadari bahwa dia telah dibunuh Peter, dan dia marah akhirnya dia ditelepati di penjara basement juga. Di tempat lain, Norman Osborn mencoba melarikan diri dari Green Goblin, memecahkan topengnya sebelum melarikan diri ke FACE, fasilitas pencari perlindungan. Norman Osborn menemui Bibi May untuk menceritakan tentang kegusarannya dengan dunia ini. Dia berkata bahwa dia mempunyai kepribadian ganda. Peter datang sambil panik kalau Bibi Ann May akan diserang, namun ternyata tidak. Di sana Bibi Ann May mengatakan bantulah mereka. Akhirnya Norman Osborn dibawa ke Sanctum Sanctorum dan bertemu dengan villain lain dalam satu ruangan dalam universe yang berbeda. Dr. Octavius, Lizard, Sandman, Green Goblin, dan Electro. Mereka saling curhat berbicara kejadian masing-masing dari mereka di universe mereka. Semua mati setelah melawan Spider-Man kecuali Sandman karena dia tobat dibiarkan pergi.
Dr. Strange kemudian datang dan langsung mengurung Norman Osborn di penjara. Dia datang dengan membawa kotak yang mengurung mantranya yang gagal, kemudian akan digunakan untuk memulangkan kembali Villain ke universe mereka masing-masing. Peter pun jadi iba mendengar cerita mereka hingga mati, hingga akhirnya mereka berkata kepada Dr. Strange apakah ada cara lain untuk memulihkan mereka menjadi orang baik dan tidak mati di tangan Spider-Man. Dr. Strange berkata, tidak ada, ini adalah satu-satunya cara. Sesaat sebelum Dr. Strange menekan tombol kotak itu, Peter mengambil kotaknya dan kabur. Terjadilah pertarungan antara Dr. Strange dan Spider-Man. Give me the box. What is this place? The mirror dimension, where I'm in control. And if that spell gets loose, they're all coming here. Look, I know, I get it, but we can't. Who they are. What are you doing? Tarungan keduanya berakhir di Mirror Dimension, di mana Dr. Strange kalah terlilit jaring Spider-Man yang menggunakan geometri dalam analisis bentuk abstrak di dimensi cermin. Dia pun mengikat Dr. Strange dan kabur melalui portal. Peter datang kembali ke basement dan mengajak para villain ke apartemen Happy. Peter menitipkan cincin dan kotak Dr. Strange ke MJ dan Ned untuk mencari tempat yang aman menyembunyikannya. Peter memperbaiki diri mereka dengan menghilangkan kemampuan mereka agar tidak jahat dan dapat terus hidup dengan menggunakan alat Stark Industry. Peter memperbaiki chip pengendali tentakel Dr. Octavius, dia membuat cairan penyembuh kepribadian Green Goblin, dan juga dia membuat reaktor penyerap energi listrik untuk Electro. Dia belum sempat membuat serum untuk Sandman dan The Lizard. Peter merasakan hawa kejahatan yang kuat dan ternyata itu dalam diri Green Goblin, yang ternyata sudah berubah menjadi psikopat lagi. Kemudian Bibi May langsung mengambil obat penawar Green Goblin dan kabur dari apartemen itu. Green Goblin mempengaruhi villain lain agar jangan mau jadi orang baik, karena kekuatan adalah anugerah. Sementara Electro yang tengah ragu langsung mencopot reaktor penyerap energinya dan mengambil reaktor energi murni Stark dan memakainya dan seketika menjadi sangat kuat. Electro kemudian menyerang Dr. Octavius, membuat Dr. Octavius terlempar. Sementara The Lizard dan Sandman ikut menyerang Spider-Man, kemudian mereka pergi. Terjadilah pertempuran seru antara Spider-Man dan Green Goblin. Sesampai di bagian bawah apartemen, Green Goblin langsung disuntik oleh Bibi May dengan obat penawar, tapi tidak berpengaruh apa-apa buat Green Goblin. Dengan jiwa psikopatnya, Green Goblin langsung menusuk Bibi May dengan glider yang dimilikinya, dan dia loncat langsung terbang sembari melempar bom ke arah Bibi May, dan kemudian pergi. Peter yang masih shock langsung menghampiri Bibi May yang sekarat. Awalnya Bibi May masih bisa berdiri, lama-kelamaan dia melemah dan kesulitan bernafas. Dia langsung sekarat dan tergeletak di lengan Peter. Seraya dia berkata bahwa kekuatan yang besar akan menjadi tanggung jawab yang besar. Dia katakan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Hal itu membuat Peter sangat terpukul sekali. Happy yang datang dan melihat kejadian itu sedih dan menyuruh Peter untuk segera pergi karena pihak kepolisian sudah datang untuk menangkap dan menyerang Peter. Sementara Ned dan MJ yang mendengar kematian Bibi May terpukul dan sedih. Dia hendak ingin bertemu Peter. Dan Ned berkata, kita membuka portal saja agar langsung bertemu dengan Peter. Karena Ned menggunakan cincin Dr. Strange. Ned mengucapkan kata-kata Peter Parker, portal terbuka. Dan yang keluar ternyata sangat mengejutkan, ternyata Peter Parker versi Andrew Garfield yang ikut terlempar ke dalam universe utama MCU. Mereka kaget, terjadilah percakapan antara mereka, antara Ned, MJ, dan Andrew Garfield. Akhirnya Ned kembali mencoba membuka portal untuk mencari Peter Parker, dan ternyata yang keluar adalah Spider-Man versi Tobey Maguire yang juga terlempar ke universe utama MCU. Di sini terlihat interaksi yang sangat intens antara dua Spider-Man ini. Tas petunjuk dari Spider-Man versi Tobey, akhirnya ditemukanlah lokasi Spider-Man Tom Holland. Akhirnya mereka bertemu satu sama lain, Spider-Man versi Tom Holland, Spider-Man versi Andrew Garfield, dan Spider-Man Tobey Maguire. Awalnya Peter sudah putus asa karena ulahnya Bibi May menjadi mati sia-sia. Di sisi lain, Spider-Man Andrew Garfield juga berkata bahwa dia pernah kehilangan orang yang dia sayangi. Dan juga Spider-Man versi Tobey yang mengatakan bahwa dia juga kehilangan Paman Ben yang sangat dia sayangi.
dan mereka secara bersama-sama berkata bahwa kekuatan yang besar akan menjadi tanggung jawab yang besar, yang merupakan kata-kata terakhir penyemangat dari orang-orang yang mereka cintai. Mereka bersama-sama membuat sebuah rencana. Mereka pergi ke sebuah lab untuk membuat formula dan serum untuk memulihkan para villain itu. Mereka saling bekerja sama satu sama lain menghentikan para villain tersebut. Kemudian Peter melakukan siaran langsung di HP miliknya dan disiarkan melalui The Daily Bugle untuk mengundang para villain agar bisa menemuinya di patung Liberty yang sedang direnovasi. Terjadilah pertempuran epik dan luar biasa antara 3 Spider-Man dan 5 villain dari berbagai universe. Awalnya 3 Spider-Man ini kesulitan untuk saling koordinasi karena biasanya mereka tidak pernah bekerja sama dalam satu tim. Peter versi Tom Holland ini pun berkata bahwa dia adalah mantan anggota Avengers dan tahu bagaimana caranya bekerja sama dalam tim dan memberikan rencana kepada mereka untuk saling membantu. Mereka berhasil menghentikan Sandman berubah menjadi manusia, Lizard berhasil dirubah menjadi manusia, dan Dr. Octavius membantu Spider-Man melumpuhkan Green Goblin. Dan Electro yang sangat overpower cukup membuat kesulitan para Spider-Man untuk menghentikannya. Namun pada akhirnya mereka berhasil dihentikan dengan menyerap kekuatan tenaga listrik. Setiap Spider-Man menghadapi masing-masing villain dari universe-nya. Sementara Green Goblin masih terus menyerang dan terjadi pertarungan yang dahsyat yang membuat patung Liberty jadi rusak. Ned dan MJ yang berada di TKP karena tidak bisa menutup portal terjatuh dari atap. Karena konstruksi yang hancur, versi Tom Holland berusaha menyelamatkan MJ, namun diserang oleh Green Goblin. Spider-Man versi Andrew Garfield langsung datang dan menyelamatkan MJ. Di sini terlihat Andrew sangat terharu dan sedih teringat kesalahannya yang tidak bisa menyelamatkan kekasihnya. Dr. Strange kemudian muncul dan marah pada Peter yang mengikatnya. Dia meminta kembali kotak tersebut. Green Goblin yang datang menyerang tiba-tiba mengambil kotak itu. Dr. Strange langsung membuat kembali kotak itu dan ternyata ada bom. Terjadilah ledakan besar yang mengakibatkan keruntuhan kotak itu dan membebaskan mantra cacar Dr. Strange. Dr. Strange mencoba untuk menahannya namun gagal. Terjadi ledakan energi yang merobek dan membuat retakan pada batas antar universe dan multiverse. Green Goblin akhirnya dihentikan dan berhadapan langsung dengan Spider-Man Tom Holland. Peter sangat ingin membunuh Green Goblin karena sudah dendam karena telah membunuh Baby May. Ketika Spider-Man versi Tom Holland akan menusuk Green Goblin, Spider-Man versi Tobey mencegahnya karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Namun dia malah tertusuk oleh Green Goblin. Segera Peter menyuntikkan penawar serum kepada Green Goblin dan membuatnya menjadi normal kembali. Ketika sadar, dia menangis dan sedih atas segala perbuatannya. Dr. Strange menahan retakan kekuatannya mulai lemah. Terlihat banyak sekali villain yang hendak masuk ke universe utama MCU. Di celah-celah retakan muncul universe membuat Peter berkata kepada Strange apakah ada cara untuk menghentikannya. Dr. Strange berkata bahwa ada cara membuat semua universe melupakan siapa Spider-Man seperti tidak ada sama sekali di dunia ini. Peter pun menyanggupinya asalkan kekacauan ini bisa diperbaiki dan selesai. Peter pun menemui MJ dan Ned untuk salam perpisahan dan menjanjikan berusaha membuat mereka ingat kepadanya. Dia juga berpamitan dengan Spider-Man, Tobey, dan Andrew. Mereka berpelukan secara bersama-sama dan berpisah. Dr. Strange langsung merapalkan mantra untuk memperbaiki retakan multiverse. Segera retakan itu kembali baik dan tertutup. Semua villain hilang kembali ke universe mereka masing-masing. Para Spider-Man, Andrew dan Tobey juga hilang kembali ke universe mereka sendiri. Akhirnya seluruh dunia melupakan siapa Spider-Man seolah-olah tidak pernah ada dan bahkan Dr. Strange sendiri melupakannya. Scene pun ditutup dengan Peter Parker yang pergi ke kafe tempat MJ bekerja. Dia berusaha memperkenalkan dirinya kembali agar memori MJ kembali mengingatnya. Namun dia mengurung niatnya setelah melihat kehidupan MJ dan Ned yang pada saat itu baik-baik saja dan mereka sudah diterima di kampus impian mereka di MIT. Peter merasa jika berdua mengetahui tentang dirinya lagi, mereka akan terluka. Peter pun pergi dan melanjutkan dunia perkuliahannya. Dia mulai ngekos sendiri dan menjahit baju Spider-Man sendiri tanpa bantuan Stark Industries atau Embel Stark. Scene pun ditutup dengan Peter yang mendengar radio polisi saluran kejahatan langsung menggunakan kostum Spider-Man dengan warna baru yang akurat sesuai dengan komik. Dia pun berayun di kota New York dan film pun selesai.